Ini kelihatannya cuma soal urusan internal partai kan? Tapi gimana kalau saya bilang ini salah? Gimana kalau perebutan kursi ketua umum sebuah partai besar ini sebenarnya adalah perang proksi untuk mengendalikan aparat negara? Dari intelligence sampai kepolisian? Nah, kita akan coba bedah kisah di balik layar tentang bagaimana sebuah partai politik bisa menjadi medan pertempuran untuk menguasai apa yang disebut negara bayangan di Indonesia. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita lihat dulu siapa patron-patron besar di balik layar. Terus, kita masuk ke arena utamanya, Golkar. Nah, dari situ kita bakal selami bagian paling menariknya. Adanya kampanye rahasia dan dugaan intervensi negara yang jadi inti cerita ini. Kita juga bakal lihat gimana perang ini ternyata nggak cuma di satu tempat. Dan akhirnya kita coba jawab, sebenarnya kekuasaan ada di tangan siapa sih? Jadi gini, ini bukan sekedar soal siapa yang jadi ketum Golkar. Jauh lebih besar dari itu. Di balik para kandidat yang maju, ada dua raksasa politik yang lagi adu kuat. Dan yang bikin ini jadi super krusial, dua-duanya ini orang penting di lingkaran dalam pemerintahan Presiden Jokowi waktu itu. Jadi bayangin, perangnya itu terjadi di dalam istana, tapi arenanya pakai panggung Golkar. Nah, ini dia pemain utamanya. Di sudut pertama ada Yusuf Kalla, seorang wakil presiden. Pengalamannya segudang, jaringannya di Golkar jangan ditanya, dia kan mantan ketua umum. Terus di sudut lain ada Luhut Panjaitan. Waktu itu jabatannya Menko dan dikenal banget sebagai orang kepercayaan presiden yang punya pengaruh luar biasa ke aparatur negara. Jadi jelas ya, ini bukan sekedar pertarungan politisi biasa. Ini ibarat pertarungan antara kekuatan politik partai yang tradisional melawan kekuatan baru yang menyatu dengan mesin negara. Pertanyaannya, kenapa sih sampai segitunya rebutan Golkar? Jawabannya sederhana. Golkar itu bukan cuma partai. Buat pemerintahan Jokowi saat itu yang butuh banget stabilitas politik, menguasai Golkar itu artinya mengamankan suara di parlemen. Artinya lagi, mengendalikan mesin politik super besar yang jaringannya sampai ke tingkat desa. Coba kita lihat angkanya biar lebih kebayang. Ini hasil pemilu 2014. Golkar ada di posisi kedua terbesar. Ini bukan cuma angka, ini adalah representasi dari sebuah mesin politik raksasa. Artinya, siapapun yang pegang kendali partai ini, ya secara praktis dia ikut nentuin arah kebijakan nasional. Nah, sekarang jadi masuk akal kan? Kenapa para patron di lingkaran kekuasaan rela bermanuver habis-habisan buat mastiin Golkar ada di genggaman mereka. Dan panggung untuk pertarungan besar ini akhirnya siap. Namanya Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslup tahun 2016. Di atas kertas tujuannya sih mulia banget ya, mau mendamaikan dua kubu di internal Golkar yang lagi pecah. Tapi, di balik layar, acara yang harusnya jadi forum damai ini justru berubah jadi arena pertarungan paling brutal antara jaringan-jaringan kekuasaan yang nggak kelihatan. Nah, di titik inilah ceritanya mulai masuk ke area yang agak gelap. Menjelang Munaslup, kubu Ade Komarudin, ingat ya, ini kandidat yang didukung Yusuf Kalla, mereka mulai ngerasain ada tekanan-tekanan aneh. Dan menurut sumber yang kita bedah ini, tekanan itu terasa beda. Bukan datang dari saingan politik sesama kader partai, tapi diduga datang dari aparat negara. Dan ini dia, mungkin salah satu klaim paling berat dalam cerita ini, yang dikutip langsung dari wawancara dengan seorang elit politik. Dikatakan ada sebuah kampanye rahasia yang diduga dijalankan oleh Luhut Panjaitan bersama dengan Kepala Badan Intelijen Negara alias BIN saat itu, Sutioso. Saya perlu tegaskan ya, ini adalah klaim dari seorang narasumber yang dikutip dalam disertasi. Tapi ini penting banget karena menunjukkan persepsi di kalangan elit bahwa lembaga intelijen negara diduga ikut turun tangan dalam urusan internal sebuah partai politik. Oke, jadi seperti apa sih bentuk intervensi negara yang dituduhkan itu? Apakah cuma sekedar rumor? Nah, sumber yang kita jadikan acuan ini merinci beberapa taktik yang diduga dipakai. Dan ini adalah jantung dari keseluruhan pertarungan yang sebenarnya. Menurut sumber, tekanannya itu datang dari berbagai arah, berlapis-lapis. Pertama, ada ancaman administratif. Gampangnya, kalau nggak nurut, dana buat daerahmu bisa seret. Kedua, ancaman politis. Akses kamu ke pejabat-pejabat penting di Jakarta bakal ditutup. Dan yang paling bikin merinding, yang ketiga, adalah dugaan tekanan dari aparat keamanan. Jadi para Kapolda dan Pangdam di daerah disebut-sebut ikut mengarahkan para pemilik suara di Munaslup. Ngeri kan? Puncaknya mungkin ada di sini.
Ada sebuah laporan dari majalah Tempo yang juga dikutip dalam disertasi ini yang mengklaim bahwa Luhut Panjaitan berjanji untuk menginstruksikan para Kapolda dan Pangdam untuk mengamankan kemenangan Setia Novanto. Sekali lagi, kita harus hati-hati. Ini adalah sebuah laporan media yang dikutip. Tapi ini menggambarkan betapa seriusnya tuduhan yang beredar saat itu, bahwa instrumen kekerasan negara diduga akan dipakai untuk memenangkan sebuah kontestasi internal partai. Terus gimana caranya tekanan dari Jakarta ini bisa sampai ke ketua-ketua DPD di daerah? Nah, disinilah peran para broker politik. Menurut sumber, nama-nama seperti Yoris Raweyai dan Nurdin Halid muncul sebagai perantara. Coba deh Anda bayangin posisinya. Anda seorang ketua DPD di sebuah kabupaten. Tiba-tiba Anda dapat telepon dan yang menelpon ini mengklaim diutus oleh seorang menko atau bahkan kepala BIN. Menurut sumber ya, banyak yang merasa nggak punya pilihan lain selain nurut. Nah, hasilnya apa? Sumber ini menyebut fenomena ini dengan istilah yang pas banget, pemilih yang terjepit atau squeezed voters. Mereka ini para ketua DPD Golkar di daerah yang posisinya serba salah. Dari satu sisi, ada yang nawarin uang. Dari sisi lain, mereka dibuat bingung. Siapa sih sebenarnya kandidat yang direstui istana? Dan dari atas, mereka merasakan tekanan dari orang-orang yang bawa-bawa nama aparat negara. Ini posisi yang benar-benar sulit, terjepit dari segala arah. Dan ternyata, pertarungan ini nggak berhenti cuma di Golkar aja. Ini adalah sebuah perang proksi yang polanya berulang di tempat lain. Para patron yang sama, Jusuf Kalla dan Luhut Panjaitan juga bertarung untuk memperebutkan kendali atas organisasi-organisasi lain, terutama organisasi kepemudaan yang sangat strategis, contohnya KNPI. Coba lihat polanya di Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI. Apa yang terjadi? Organisasinya pecah dan tiba-tiba ada 2 kongres tandingan. Dan coba tebak siapa yang ada di belakang masing-masing kubu. Polanya sama persis dengan yang terjadi di Golkar. Satu kubu didukung oleh jaringan Jusuf Kalla, sementara kubu lawannya didukung oleh jaringan Luhut Panjaitan. Ini seperti cermin yang merefleksikan perang proksi yang sama di arena yang berbeda. Dan di sini, kita lihat lagi bagaimana kekuatan negara menjadi faktor penentu. Faksi KNPI yang didukung Jusuf Kalla memang dapat legitimasi politik karena Wapres hadir di kongres mereka. Tapi faksi yang didukung Luhut Panjaitan dapat sesuatu yang secara hukum lebih kuat, pengakuan resmi dari negara dalam bentuk SK dari Kemenkumham. Ini menurut sumber adalah contoh yang sangat jelas tentang bagaimana stempel pemerintah bisa dipakai sebagai senjata dalam sebuah perang proksi antar elit. Jadi apa arti semua ini? Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kisah pertarungan Golkar ini pada akhirnya bukan cuma soal intrik politik partai. Ini adalah sebuah studi kasus yang mengerikan tentang bagaimana kekuatan informal, jaringan-jaringan tak terlihat, bisa menggerogoti institusi negara dari dalam. Argumen sentral dari disertasi ini adalah sebuah konsep yang disebut hollowing out the state atau mengosongkan negara dari dalam. Coba bayangkan, negara itu seperti sebuah bangunan yang megah dan kokoh. Dari luar, kelihatannya semua baik-baik saja. Ada kementerian, ada polisi, ada tentara. Tapi di dalamnya, jaringan-jaringan kekuasaan informal ini membajak pilar-pilar utama bangunan itu. Aparat keamanan, badan intelijen, birokrasi, dan memakainya untuk kepentingan pertarungan mereka sendiri. Akibatnya, bangunan itu jadi kropos dari dalam. Ini semua pada akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan fundamental yang jujur saja cukup mengganggu. Kalau aparat negara, mulai dari intelijen sampai penegak hukum diduga bisa dipakai sebagai pion dalam pertarungan politik antar faksi, lalu siapa yang sebenarnya memegang kendali di negeri ini? Apakah konstitusi dan lembaga-lembaga resmi yang kita lihat? Atau jangan-jangan para patron yang bermain dalam negara bayangan yang tak pernah kita lihat?